Ya mau gimana lagi Pak, daripada kita harus berurusan dengan centeng-centengnya, bisa panjang ceritanya. Nindit itu benar-benar serakah ya. Rasanya sayang banget jika padi kita harus dijual sama orang pelit. Ya kita mau orang kecil, terima nasib saja Pak. Nasib. Orang miskin kayak kita harus bagaimana ya Bu? Sudahlah Pak, gak usah menggerutu seperti itu. Nasib kita memang seperti ini. Apa ya yang dicari sama Nindit? Apa sudah banyak itu masih saja mau numpuk padi? Ya sudah Pak, ntar kedengaran orang lain. Makanya sudah selesai Pak. Sudah Bu. Ayo kita berangkat ke sawah, nanti keburu siang. Iya Bu. Udin dan Nyi Asih pun pergi ke sawah bersama. Di sawah, para petani sibuk mengurus padi hasil panennya masing-masing. Tak terkecuali Nyi Nani dan Nyi Eli, mereka berdua menumbuk padi sambil membicarakan nasib buruk hidup mereka yang tak berkesudahan. Kalau dipanggil itu nanya dong, bukan cuma ham doang. Iya, maaf ya Nyi. Memangnya ada apa sih? Itu loh, hari ini kan kita panen. Tapi masa iya lagi-lagi kita harus menjualnya ke tengkulak bin kikir itu? Ya mau gimana lagi? Orang miskin kayak kita bisa apa? Kita, lo aja kali. Kalau gue enggak. Mulai deh lebarnya. Tapi bener juga sih kata kamu, lama-lama hidup kita bukannya tambah makmur, tambah makin hancur. Waduh, ibu-ibu ini pagi-pagi kok sudah ngerumpi. Sadar Bu, ngerumpi itu dilarang. Kalau nggak ada saya, ya Asih, ini bisa aja. Ngomongin apa sih Bu? Itu loh, Nyi, masalah orang yang kikir dan pelit itu. Ngomongin ini toh. Emangnya ada apa sih? Iya, itu Nyi. Harga padi yang kita jual gak ada pertanda bakal naik. Harganya tetap 3.000 terus tiap tahun. Dia nggak tahu apa kalau harga sembako sama bedak pada naik. Selain itu, kita nggak bakal hidup makmur kalau seperti ini. Ibu-ibu kok malah ngerumpi di sini sih? Daripada ngerumpi, ayo kita bawa hasil panen kita ke Nindit. Emang Kang Udin masih mau jual hasil panen ke Nindit gitu? Iya nih, lebih baik kita jual panen kita ke pasar Pak. Harganya jauh di atas harga yang diberikan Nindit. Sudahlah Nyi, biarlah. Ketimbang badan yang jadi korban centeng-centeng yang Nindit itu bisa masuk rumah sakit. Saya sudah berulang kali memujuk suami saya, tapi tetap gak mau peduli. Ya bukan begitu Bu, ini kan demi ibu dan anak-anak kita. Kalau bapak masuk rumah sakit, yang jaga ibu dan anak-anak siapa? Cie. Terus, gak boleh kayak gitu, ingat umur. Tapi kok romantis juga ya. Kok jadi ngantuk ya Mama? Ya udah Bu, bapak mau ke rumah Nindit, ibu teruskan ngomong padinya ya. Iya Pak. Mari ibu-ibu. Mari Pak. Udin pun segera pergi ke rumahnya Indit. Rumahnya Indit bisa dibilang sangat strategis, letaknya di tengah desa dengan lumbung padi luas dan besar di pinggir rumahnya. Lumbung padi itu dijaga oleh centeng-centengnya Indit. Mereka berdiri di depan pintu masuk lumbung padi dengan raut muka sangar dan galak. Beberapa waktu kemudian, Kang Udin datang dengan membawa sekarung padi hasil panennya.
Berapa harga padi sekarang, Bu? Masih sama seperti yang dulu. Berapa? 3.000 per kilo. Kenapa tidak naik? Padahal di tempat lain harganya naik. Apa tidak bisa naik barang sedikit? Tidak bisa, mau tidak mau, harga itu yang bisa kamu terima. Tidak bisa lebih. Mau tidak? Jika tidak, siap-siap saja berhadapan dengan kami. Bolehkah aku bertemu dengan Yindit? Apa aku tidak salah dengar? Orang yang udik seperti kamu ingin bertemu orang terkaya dan tercantik di desa ini. Apa kamu tidak punya kaca di rumah? Untuk apa kamu ingin menemui Endit? Aku ingin harga untuk hasil panenku naik sedikit saja. Tidak bisa, Nyi Endit sibuk dan tidak ada di rumah sekarang. Lebih baik kamu cepat mengambil keputusan. Jika tidak, siap-siap saja untuk berhadapan dengan kami. Baiklah, aku menjual hasil panenku ini padamu. Dari tadi kayak jualnya. Nih 30.000. Dengan berat hati, Kang Udin menjual hasil panennya kepada centeng-centengnya Endit. Walaupun dengan harga yang sangat murah. Ia pun pulang dengan wajah yang lesu. Tak lama kemudian, Kang Udin pun sampai di rumah dan disambut oleh sang istri. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana penjualan padi kita? Apa Bapak bisa menawar harganya sedikit lebih mahal? Tidak, Bu. Harganya tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang sabar ya, Pak. Kapan nasib kita berubah? Tidak tahan aku hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Jangan kenceng-kenceng, Pak. Nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat tidak adil kepada orang lain. Tuhan itu tidak pernah tidur, Pak. Terima kasih ya, Bu. Ibu sudah setia dan selalu mendukung Bapak selama ini. Sama-sama, Pak. Di sisi lain, di lubung padinya Nyai Endit, Nyai Endit sedang bercengkrama kepada kedua centengnya. Lalu ia menanyakan tentang hasil panen dari seluruh penduduk desa. Ina. Iya, Nyi. Bagaimana? Apa semua padi sudah dibeli? Sudah, Nyi. Begitu periksa lumbung padinya, lumbungnya sudah penuh diisi padi. Bahkan sampai ditaruh di luar karena tidak muat. Bagus, sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli kepadaku. Jangan sampai mereka menjual padi pada tempat lain. Beri pelajaran bagi siapapun yang membangkang. Kalian mengerti? Siap, Nyi. Beberapa minggu setelah waktu panen berakhir, para petani mulai kehabisan berasnya. Mereka mulai kebingungan mencari tempat penjualan beras selain miliknya Endit. Aduh ya Gusti, persediaan berasku sudah habis. Apa aku harus membeli beras kepada Nyi Endit ya? Beras di tempat Nyi Endit kan mahal. Malah sekarang harganya naik 5 kali lipat lagi. Bagaimana ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nyi. Ada apa pagi-pagi udah ke rumah aja? Begini, saya kesini mau pinjam beras 1 liter. Waduh, maaf ya Nyi, persediaan beras di rumah saya juga menipis. Mungkin tinggal setengah liter lagi. Gimana ya ini nasib kita? Apa kita harus menyerah kepada nasib ya Nyi? Harga beras di tempat Nyi berapa sekarang? Sudah mencapai 15.000 per kilonya Nyi. Mahal sekali, padahal di tempat lain hanya 8.000 per kilo. Tapi sepertinya kita tidak akan bisa membeli di tempat lain karena centeng-centeng Endit selalu mengawasi kita. Di saat Nani dan Nyi Eli sedang bercengkrama, datanglah seorang nenek tua renta yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Permisi. Ya Nek, ada yang bisa saya bantu? Nyi, saya mau numpang tanya. Tanya apa Nek? Di mana saya bisa menemukan rumah orang terkaya di desa ini? Maksud Nenek Nyi Endit? Sudah dekat Nek. Nenek tinggal lurus saja sampai bertemu pertigaan. Lalu Nenek belok kiri. Nanti Nenek lihat rumah yang sangat besar. Itu rumahnya. Emang Nenek ada perlu apa sama Nyi Endit? Saya mau minta sedekah. Ah, percuma saja Nek, minta sama dia nggak bakalan dikasih. Kalau Nenek lapar, Nenek bisa makan di rumah saya, tapi seadanya. Tidak perlu. Aku cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh ya, tolong kamu
beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau? Aku tidak bercanda, karena aku adalah orang yang akan memberikan pelajaran pada Nindi. Maka dari itu, mengungsilah, bawa barang-barang berharga dari kalian. Tapi Nek, Pergilah. Pada seluruh warga desa untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Tiba Genit itu sedang menikmati makanan bersama dengan centengnya. Di sisi lain, nenek tersebut telah sampai di rumahnya Endit. Permisi, Cu. Nenek ingin minta sedekah. Hei nenek tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak oleh kakimu. Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan. apa peduliku? Memang aku anakmu. Kalau mau makan, ya pergilah aja minta. Sudah cepat pergi sebelum usah secara paksa. Indit, keluarlah. Aku mau minta sedekahnya, Nyek Indit. Siapa sih yang teriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa kamu berteriak-teriak di depan rumah orang? Saya cuma mau minta sedikit makanan, karena saya sudah 3 hari tidak makan. Lah, gak makan kok minta sama aku? Tidak ada, cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat nyium baumu dan mengotori rumahku. Cepat pergi. Hai Indit, Tuhan memberikanmu rezeki yang berlimpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir, kau tanak, kau melupakan kewajibanmu untuk membantu orang lain. Lihatlah, kau akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatanmu. Kau mau menghukumku? Tidak salah nih. Kamu tidak lihat centeng-centengku banyak. Sekali pukul saja pasti mati. Tidak perlu repot-repot. Aku akan pergi dari sini jika kau mencabut tongkatku dari tanah. Dasar nenek gila, apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Sialan. Centeng cabut tongkat itu. Awas kalau sampai tidak tercabut, gaji kalian akan kupotong. Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karena kamu akan tenggelam oleh air ini. Si nenek menghilang dan Nyi pun panik melihat air yang meluap dengan sangat deras. Ia berlari menyelamatkan hartanya. Namun air sudah meluap dan Nyi tenggelam bersama hartanya. Di desa itu kini terbentuk sebuah danau yang sangat indah. Orang menamakannya dengan Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari kata Endit. Sajauh pangindikan saat